Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah nikmat iman. Nikmat dinul Islam, agama yang satu-satunya Allah ridhai. Nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat waktu luang, nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkah kaki kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dalam rangka mempelajari agama yang mulia ini. Dan ini adalah sungguh di antara nikmat yang sangat banyak yang wajib kita bersyukur atas nikmat ini. Karena apabila kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam yang berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan perjalanan kita di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan memasuki hadis yang ke-15. Untuk itu, kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Yayan, untuk membacakan matannya. Tafadhal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-15, akhlak yang mulia dari orang-orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-14, yang ke-15 di dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang barusan sama-sama kita dengarkan. Hadis yang mulia ini datang dari sahabat yang mulia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini termasuk hadis dari Jami'ul Kalim. Hadis yang perkataan singkat, padat, akan tetapi memiliki makna yang luas. Karena pada hadis ini terdapat 3 perkara yang pokok. Yang mana ketiga perkara yang disebutkan ini dalam perkara keimanan mencerminkan dari kemuliaan akhlak, baik itu fi'liyah maupun qauliyah, baik itu perbuatan dan ucapan. Taib. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Allah kaitkan tentang keimanan dengan akhlak yang mulia. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya seseorang yang memiliki keimanan yang tinggi, akidah yang sahih, yang kuat, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tercermin dari tingkah lakunya akhlak yang mulia. Dan ucapannya pun akan keluar dengan tutur kata yang baik. Dan tidak memungkinkan orang yang rajin ibadah yang kita perhatikan secara kasat mata memiliki akhlak yang buruk, itu ada. Itu ada. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah 3 perkara ini, dan ini bukanlah sesuatu yang cukup 3 itu saja. Nabi mengambil contoh dari 3 ini, karena dari ketiga ini telah mencakup semua, maksudnya di antara perwakilan-perwakilan keimanan. Di pelajaran kita sebelumnya, Al-Usulul Tsalasah, alhamdulillah kita telah menyelesaikannya, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya iman tersebut memiliki 70 cabang lebih. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan duri dari gangguan dari jalan. Perhatikan ucapan la ilaha illallah yang paling tinggi. Berarti keimanan tersebut tidak cukup dengan pengakuan di hati saja, atau cukup diyakini dengan hati saja, tidak. Dan ini kita telah bahas di hadis yang kedua, hadis Jibril,
tentang ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman. Dan alhamdulillah kita jelaskan ini cuman untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah kita lalui. Bahwasanya keimanan ini itu mencakup meyakini dalam hati dengan sepenuh hati tentunya, diucapkan dengan lisan, dan juga diikuti dengan anggota badan, dengan amal perbuatan. Sehingga dicontohkan dari hadis tersebut bahwasanya menyingkirkan duri dari jalan, maka itu termasuk dari bagian keimanan. Wal haya su'batu minal iman, dan malu itu sebagian dari iman. Dan jika kita bisa pergi jalan-jalan ke toko buku agama, alhamdulillah telah diterjemahkan kitab dari Imam Al-Baihaqi yang judulnya Syu'abul Iman, cabang dari keimanan. Jadi Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala mencoba mengumpulkan mana yang 70 lebih cabang dari keimanan tersebut. Ini tentu tidak mutlak, akan tetapi dia berusaha, Imam Baihaqi berusaha mana saja yang 70 atau 73 cabang-cabang dari keimanan tersebut. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menggandengkan juga, yang bergandengan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 19, bahwasanya di mana orang-orang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, bahwasanya sesungguhnya bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkannya di sini seperti membangunnya, seperti menjaga ibadah-ibadah di dalamnya, menjaga kebersihannya dan yang lainnya. Memakmurkan, ada kegiatan terutama salat fardu berjamaah bagi laki-laki. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi sungguh terdapat pada diri Nabi Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita, kenapa disebutkan cuma 2 iman di sini? Iman kepada Allah dan hari akhir. Sementara kita mengetahui rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu kenapa cuma 2 di sini sebut? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah asas pokok dasar dari keimanan, maka otomatis yang di bawahnya akan mencakup. Dia juga akan beriman, seseorang itu akan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, takdir baik dan buruk. Lalu kenapa hari akhir? Karena semua amalan kita itu berporos di hari akhir, semuanya akan dihisab di hari akhir. Dan begitulah penjelasan ulama terhadap mengapa di dalam ayat yang kita bacakan di dalam surah At-Taubah tersebut, dan begitu juga dalam surah Al-Ahzab, dan di hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahwasanya poros dari keimanan yaitu iman kepada Allah, dan nanti dari akhirat semua ibadah yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk, semuanya akan dihisab di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut, yaitu berkata yang baik atau diam. Ini masalah lisan, masalah perkataan, dan ini sering kita berikan contoh
Dan hadis ini pun pernah kita singgung di pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya lisan itu harus dijaga. Dan insyaallah nanti akan disinggung juga di hadis yang ke-29. Bagaimana Nabi SAW mewasiatkan kufa alaika hadza, dengan menjaga lisan. Insyaallah nanti akan kita jumpai dengan satu hadis dalam setiap pekan yang kita bahas. Insyaallah akan kita masuki hadis tersebut. Namun di sini kita ingatkan bahwasanya lisan ini akan menunjukkan istiqomahnya hati kita. Dan sebelumnya kita juga mempelajari di hadis matan Arba'in Nawawi, hadis yang ke berapa itu? Hadis yang ke-6 ya. Dari Nu'man bin Bashir, ala, sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah. Fa iza salahat salat jasadu kulluh. Hadis ke berapa? Hadis ke-6 itu ya. Dari Nu'man bin Bashir. Jadi bagaimana peran hati tersebut terhadap pribadi seseorang. Bagaimana hati itu akan menuntun jasadnya. Yang pernah kita istilahkan bahwa hati tersebut rajanya, sementara anggota badan adalah tentara-tentaranya. Otomatis tidak akan lurus, tidak akan istiqomah hati tersebut sebelum istiqomahnya lisan. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbah. Tidaklah seseorang istiqomah imannya seorang hamba tersebut sebelum istiqomahnya hatinya. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum sampai istiqomah lisannya. Dan masalah lisan adalah masalah bagaimana di pertemuan sebelumnya, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua janggutnya, maksudnya lisannya, dan di antara dua kakinya, maka Nabi SAW menjamin baginya surga. Dan di sini datang riwayat dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As mengatakan, man shamat naja. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Mengenai hadis ini, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan komentar terhadap hadis ini, bahwasanya apabila seseorang sebelum berbicara, hendaklah dia berfikir terdahulu. Sebelum keluar ucapan lisannya dari lisannya, hendaklah dia berfikir terdahulu terhadap apa yang diucapkannya. Karena sesuatu yang telah keluar dari, yang terucap dari mulut kita, yang tergerak dari lisan kita, tidak sangatlah susah untuk menariknya kembali. Dan jangan sampai apa yang telah kita ucapkan menjadikan penyesalan bagi kita di hari kiamat kelak. Dan begitu juga ungkapan Imam Syafi'i ini semakna dengan ungkapan-ungkapan yang lain seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, dan begitu juga Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah dari Sahih Muslim. Semakna sebagaimana seseorang sebelum berbicara, sebelum keluar dari mulutnya ucapannya, hendaknya dia berpikir dahulu. Baik, itu mengenai bagaimana seseorang menjaga bagaimana lisannya tidak asbun, asal bunyi. Jadi jangan kita jadi asbun, asal bunyi. Jadi seandainya itu tidak baik, diam itu lebih baik. Seandainya yang keluar itu tidak baik, menyakiti atau ghibah atau yang lainnya, fitnah, lebih baik diam. Itu akan mendapatkan, itu sebagaimana disebutkan Nabi, auliyasmut, atau diam. Selanjutnya, bagaimana ulama-ulama terdahulu mewasiatkan kepada seluruh kita sampai akhir zaman, bagi siapa yang mempelajari, terutama kita nukilkan ini di dalam Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali, ungkapan para ulama terdahulu. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil memegang lidahnya. Abu Bakar
memegang lidahnya, lalu dia berucap, inilah yang akan menyebabkan binasanya diriku, sambil memegang lisannya. Begitu juga dengan Umar. Umar radhiyallahu an pernah juga berkata tentang bagaimana bahaya lisan ini, yaitu barang siapa yang banyak berbicara, maka akan banyak salahnya. Dan apabila dia banyak salahnya, banyak dosanya. Otomatis banyak dosanya, maka nerakalah yang layak baginya. Ungkapan dari Umar bin Khattab, nasihat bagi umat ini. Selanjutnya bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud dengan bersumpah menyebut nama Allah dan lalu dia bersadat, wallahi demi Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, selain Dia, bahwasanya yang wajib, yang seharusnya, yang selayaknya dipenjarakan di antara anggota tubuh kita adalah lisan tersebut. Bagaimana di penjara? Seseorang yang di penjara tentu dia tidak bebas, tidak leluasa. Begitu juga dengan anggota tubuh seandainya bisa kita penjarakan, yaitu lisan. Supaya tidak mudah berbicara yang akan menyebabkan sengsaranya dia di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengisyaratkan orang yang berbicara dia tidak tahu dengan tidak sadar, akan tetapi yang diucapkannya itu di akhirat kelak akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan dia pun tidak sadar. Itu bahayanya lisan apabila tidak berbicara, tidak terkontrol, dan sebagaimana kita istilahkan tadi, asbun, asal bunyi. Lalu Imam An-Nakhai rahimahullah, Imam An-Nakhai mewasiatkan kepada kita dua perkara yang banyak menyebabkan celakanya manusia, yaitu banyaknya harta dan banyaknya bicara. Berbeda dengan banyak bicara nanti. Ini Ustaz dari tadi bicara enggak berarti, maksudnya berbicara yang lantung-lantang, yang tidak ada faedahnya, yang tidak mengandung kebaikan. Yang terakhir, kita nukilkan nasihat dari ulama kita, yaitu Muhammad Ajlan rahimallahu ta'ala, di mana ungkapan itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang zikrullah. Ucapan itu orang yang zikrullah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dia bertanya tentang ilmu dan dia mendapat jawabannya, yaitu bertanya tentang ilmu. Yang keempat baru orang yang sekedar bicara, yaitu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ya banyak kesempatan sebenarnya kalaulah tidak kita daripada diam, istilahnya tadi kan pilihan. Bisa juga kita banyak berbicara tapi dengan banyak berzikir, dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan banyak istilahnya bertanya tentang kebaikan, yang kita akan mendapatkan jawaban yang itu bermanfaat bagi apa yang kita akan amalkan dan apa yang akan kita tinggalkan. Seperti di tempat wudhu tadi, ada yang bertanya, tapi kita tidak mengetahui jawabannya. Ya, tadi tempat wudhu, kita tak tahu. Ya, amanah ilmiah, kalau tidak tahu, Allah alam, tidak tahu. Selanjutnya, kita cukupkan sampai di situ, karena waktu menjelang Isya, tidak terasa kalau dipanjang-panjangkan, 2 poin lagi tidak akan dapat. Yang penting kita memahami, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aliyasmut. Jadi penjabarannya seperti yang kita ungkapkan yang secara ringkas tersebut. Secara ringkas, mudah-mudahan yang ringkas itu kita pahami, itu dah alhamdulillah itu menjadi modal bagi kita ketika kita berbicara. Baik. Yang kedua, perkara yang kedua tentang keimanan, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Tentang orang yang ikram memuliakan tetangganya. Sebelum kita jelaskan, alangkah baiknya kita mengetahui penjelasan ulama tentang siapa saja yang tetangga itu. Dan ini ma'ruf bagi kita, mungkin telah pernah mempelajarinya, bahwasanya yang disebut tetangga
seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, bahwasanya yang disebut tetangga itu yaitu 40 rumah. Baik itu dari depannya, belakangnya, kiri dan kanannya. Radius 40 rumah, maka itulah dikatakan tetangga. Akan tetapi Imam Malik berbeda lagi, yaitu orang yang berdempetan dan tidak dihalangi oleh seperti sungai atau jalan besar. Itu dikatakan tetangga. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwasanya, bahkan ada yang mengatakan itu adalah yang dikatakan tetangga itu menurut uruf, yaitu kebiasaan di daerah manapun. Karena daerah kota dengan daerah desa berbeda. Daerah kota rapat-rapat, ada RT, RW dan segala macamnya. Sementara di desa kadang-kadang satu rumah di sini, di balik gunung lembah itu baru ada rumah. Itu berbeda definisi tetangga menurut uruf, yaitu menurut kebiasaan di daerah tersebut. Dan ada juga yang mengatakan ulama itu yang dikatakan tetangga itu adalah satu masjid. Satu masjid. Jadi satu masjid atau masjid jamiah atau sholat berjamaah ada dia di dalam, berarti itu tetangga kita. Masya Allah. Jadi itu bagaimana ulama menjelaskan siapa saja tetangga, karena tetangga itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama kita. Sebagaimana Allah peringatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah, dan janganlah melakukan kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan berbuat baik juga kepada karib kerabat. Wal yatama, terhadap berbuat baik kepada orang-orang anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dijelaskan ini ada tetangga yang dekat seperti ini berdempetan rumahnya, atau tetangga yang agak jauh. Bayangkan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada tetangga, baik itu dekat maupun tetangga yang jauh. Wa ibnis sabil, dan kepada ibnu sabil. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak-budakmu. Baik. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita agar berbuat baik kepada tetangga. Kemudian ada sesuatu riwayat dan pernah kita singgung juga di sini, seorang perempuan yang ini bahaya seseorang yang tidak memuliakan tetangganya, yang tetangganya mendapat perlakuan buruk darinya. Allah ancam, Nabi SAW di hadis ini ancam dengan neraka. Sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW secara makna bahwasanya sesungguhnya si fulana, dia rajin sholat malam di malam harinya, dan dia rajin berpuasa di siang harinya, dan dia banyak bersedekah. Akan tetapi terhadap tetangganya dia berbuat buruk. Nabi SAW bersabda, menjawab yang maknanya bahwa tidak ada kebaikan baginya. Tidak ada kebaikan baginya. Bayangkan, sholat malam dia, berpuasa dia, dan bersedekah banyak. Tidak ada kebaikan. Karena dia telah berbuat buruk dengan tetangganya. Dan ada juga wanita yang lain yang dia cuman sholat wajib saja, maktubah. Sholat wajib saja. Kemudian seandainya dia bersedekah, cuma sedekah sedikit, gandum yang tidak yang tidak banyak sekedarnya, atau beberapa biji kurma, maka Nabi SAW menyebutkan orang yang seperti itu, wanita seperti itu masuk surga. Ini bagaimana akibat seseorang yang berbuat buruk terhadap tetangganya. Saking besarnya hak tetangga itu, Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya seolah-olah Jibril
berwasiat bahwasanya tetangga itu mendapatkan harta warisan. Seolah tetangga itu mendapatkan harta warisan. Tip. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yang pembahasan yang ketiga di perkara keimanan, kita bawakan dua kisah, dan kisah ini kisah yang lama, namun kita akan coba menyampaikannya kepada antum semuanya dengan seingat kita, tentu dengan lafaz redaksi yang berbeda dari yang kita dengar dahulu. Karena ini sudah lama sekali, 10 tahun lebih atau berapa, 2006 atau 2005, bahwasanya ada seseorang, ini tentang tetangga yang baik. Dia tinggal di lingkungan yang baik. Lalu rumah yang tidak terlalu mewah, rumah yang sangat sederhana. Akan tetapi karena suatu keperluan atau suatu tugas pindah atau segala macamnya, akhirnya dijualnya rumahnya tersebut. Namun harga seharusnya kita contohkan saja di zaman kita yang sederhana itu, anggarannya 150 juta. Itu rumah sudah sederhana di zaman kita ini, di tahun 2022 ini. Lalu dia mematok harga dengan iklan yang sekarang dibukanya 450 juta. Sehingga pun orang pun, kenapa rumah seperti ditertawakan? Loh, kenapa ini? Rumahnya mahal sekali. Seharusnya dengan harga ini, tetapi dengan harga berkali lipat. Lalu dia mengatakan dengan nego, ada yang lewat telepon atau datang langsung, karena katanya memang rumah saya sederhana, akan tetapi lingkungan di sini baik-baik semua orangnya. Jadi dia menjual rumahnya dan tetangganya. Allah. Karena orangnya baik-baik katanya. Antum tidak menyesal kalau beli rumah ini. Orangnya baik-baik semua katanya. Masya Allah. Jadi ada juga nilai jual dari tetangga yang baik tersebut. Adapun kisah yang kedua, ini di zaman dahulu, yang kita ingat ya, ini redaksi dari kita sendiri. Tapi yang penting poinnya, bagaimana seseorang itu akhlak mulia, para ulama terdahulu itu, salah satunya di kisah ini. Dia bertetangga dengan ahlul kitab. Dan ini ceritanya sahih, benar, di zaman dahulu. Bukan dongeng dari kita. Dan kita mendengar langsung dari guru kita ketika dia menyebutkan kisah ini. Tapi nama kitabnya kita tidak mengetahuinya, lupa. Tetapi maknanya seperti ini. Ada seseorang, dia ulama, bertetangga dengan ahlul kitab. Yahud atau biasanya Yahudi. Lalu tetangganya yang ahlul kitab ini, bekas air buangannya, comberan atau safety tanknya selalu mengaliri rumah sang ulama ini. Bayangkan kesabaran ulama ini terhadap sebenarnya orang itu tidak tahu kalau kita dengan posisi tersebut kita datangi, maaf Pak, ini biasanya kita seperti itu. Itu biasa manusiawi karena kita tidak mau terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap. Itu wajar, tidak masalah, atau bisik-bisik atau yang lainnya. Itu wajar, hak kita sebagai sesama tetangga. Akan tetapi ini adalah bagaimana akhlak mulia seorang ulama yang hatinya itu bersih, maksudnya tidak peduli, bersabar dia dengan keadaan tetangga tersebut. Seperti itu. Diusahakannya, dibuatnya alirannya sendiri, pokoknya otomatis dia tidak, sehingga istrinya dan anak-anaknya pun marah terhadap dia. Katakan saja ini, jangan. Ya, setiap kita, dan akhirnya ulama tersebut Allah wafatkan, ya tinggallah istri dan anak-anaknya. Barulah diucapkan bahwa aliran pembuangnya itu mengenai rumahnya. Lalu tahulah yang ahlul kitab tersebut sudah berapa lama? Dibilangnya udah puluhan tahun katanya. Lalu kenapa tidak dikatakan begini-begini? Akhirnya sang ahlul kitab bersyahadat memeluk agama Islam. Berkat ini ulama akhlaknya yang mulia. Jadi memang itulah ciri khas orang-orang yang beriman, bagaimana mereka bisa berkembangnya dakwah ini. Dan di negeri kita, bangsa kita ini, negara kita ini, begitu juga bagaimana Islam masuk ketika awalnya dengan akhlak yang mulia, tanpa peperangan, tanpa pedang, tanpa pertumpahan darah.
dengan akhlak-akhlak mulia orang yang mengusung memasuki negeri kita ini. Selanjutnya, ini memang butuh latihan, dan memang Nabi SAW pernah lupa yang maknanya seperti ini lebih kurang, bahwasanya orang yang bersabar terhadap gangguan tetangganya, bukan seperti itu. Bahwasanya bukti seseorang bukan memuliakan tetangga itu yang dikatakan akhlak mulia. Ini yang berkenan dengan kisah yang kedua tadi. Akan tetapi orang yang bersabar, bagaimana kita bersabarnya dengan buruknya tindakan tetangga. Kalau itu berbuat baik kepada tetangga, itu memang akhlak Islam, akhlakul karimah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi SAW. Akan tetapi yang lebih lagi daripada itu, bersabar dengan keburukan tetangga. Betapa banyak orang yang karena ulah tetangganya dia pindah, akhirnya mencari tempat yang lain. Dan ini jangan sampai itu makanya kita perhatikan, jangan sampai suara bising. Kadang-kadang kita menstel murotal di waktu-waktu istirahat. Memang kita bagus mendengar murotal, akan tetapi perhatikan waktunya dan jangan membuat tetangga kita gaduh. Siapa tahu dia sedang istirahat. Dan ini berapa kali tentang toa masjid, kadang-kadang sampai ini lama-lama hilang juga, sampai sekarang orang tidak hero lagi. Namun dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya tetangga itu mempunyai hak yang sangat besar. Dan kita wajib sebagai orang-orang yang beriman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahkan belumlah dikatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir sebelum dia memuliakan tetangganya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah pokok yang kedua. Adapun yang pokok perkara yang ketiga adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa akrim dhaifah, yaitu tentang memuliakan ikram dhaifah, memuliakan tamu. Tamu adalah sesuatu yang wajib kita memuliakannya di dalam ajaran Islam, dan ini dikaitkan dengan keimanan. Adapun kisah orang di dalam Al-Qur'an, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memuliakan tamunya dalam surah Az-Zariyat, hal ataka hadithu Ibrahim, dalam surah Az-Zariyat, coba dilihat, hal ataka hadithu daifi Ibrahimal mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salaman. Kadang lupa dia. Surah Az-Zariyat ini ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli fajaa bi ajalin samin faqarrabahu ilaihim faqala ala ta'kulun faawjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaru bi ghulamin alim fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Ayat ke-24 sampai 30. Nanti insyaallah itu PR bagi antum, dilihat nanti bagaimana terjemahannya. Karena waktu kita takutnya nanti tidak terburu pelajaran berikutnya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 24 30. Ini PR. Ini PR nanti udah lupa pula nanti karena dilihat apa maksud dari ayat tersebut. Yang jelas ini adalah menceritakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya. Padahal tamunya itu adalah malaikat yang datang kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan di akhir surah fa amma bi ni'matika bi rabbika fahadits, bukan.
Ya, ada riwayat yang kita ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dengan keadaan yang sangat lapar. Lalu datanglah Abu Bakar, dengan makna bahwasanya lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa keluar, dan itu sama-sama jawabannya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar juga dalam keadaan lapar. Lalu datang juga Umar dengan keadaan yang sama. Dengan keadaan lapar. Bayangkan orang yang mulia, orang-orang yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, Rasulullah SAW lapar. Asy-Siddiq dan syuhada lapar. Lalu bertamulah mereka ke rumah salah seorang sahabat Ansor. Masya Allah, bagaimana seorang beriman sahabat yang didatangi oleh tamu-tamu yang mulia. Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Lalu tidak ambil pikir bagaimana ini, dengan apapun keadaan, maka mereka akhirnya menyediakan makanan dengan menyembelih anak kambing. Lalu makanlah mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mereka makan bersama-sama, di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nikmat ini, maka Allah akan tanyakan kepada kita. Maka Allah akan tanyakan kepada kita. Itu di akhir surah At-Takatsur dibawakan oleh Ibnu Katsir atau ulama tafsir lainnya, bagaimana nanti tentang nikmat, maka semuanya akan ditanya di akhirat kelak. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanyakan segala kenikmatan di hari akhir tersebut, di hari tersebut. Bayangkan, itu saja kan makan sekedarnya saja Nabi mengingatkan bahwa semua kenikmatan itu akan ditanya nanti di akhirat kelak. Lalu bagaimana kenikmatan yang ada pada kita di zaman yang kita punya sekarang? Apakah kita tidak memikirkan jawabannya di akhirat kelak ketika kita berdiri di yaumil mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan kenikmatan, bukan kenikmatan makanan saja. Kenikmatan semuanya, kendaraan kita dan alat-alat, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu memuliakan tamu, bagaimana sahabat Ansar. Dan memang orang-orang Arab itu perilaku mereka, pribadi mereka memang memuliakan tamu. Sehingga orang-orang Quraisy itu apabila ada orang datang ke penjuru untuk melakukan haji dan umroh, memang mereka memberikan makanan, memberikan minuman seperti itu. Memang sangat dermawan, dan memang itu yang kita lihat, kita saksikan bagaimana orang-orang tersebut dengan memberi ya haj, memberikan kurma-kurma mereka, memberikan air minum mereka, zam-zam mereka, bagaimana dermawan mereka. Dan salah satu yang sangat mulia bagi orang-orang tersebut, yaitu itu adalah sesuatu kebiasaan yang disetujui dalam Islam, yang disetujui oleh agama Islam. Lalu tentang orang yang istimewa, diperlakukan istimewa seorang tamu itu adalah ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang istimewa kita layani mereka itu adalah 1 hari, dan wajib kita melayani tamu tersebut, kita servis mereka selama 3 hari. Adapun selebihnya adalah terhitung sedekah. Dan bagi yang bertamu, jangan juga memberatkan tamu lainnya. Maksudnya tamu ini orang lain, bukan keluarga, bukan ponaan, bukan kerabat kita. Tamu yang sebagaimana sahabat pernah menanyakan, yang bertamu Abdullah bin Amr bin As bertamu ke para sahabat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli surga akan masuk. Padahal dia orang biasa yang cuma menenteng sendalnya dengan jenggot basah habis wudu. Orang biasa. Lalu sahabat ini Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah, atau Abdullah bin Umar, penasaran. Apa amalan ahli surga yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu bertamulah dia selama 3 hari. Ini jangan sampai memberatkan. Jangan sampai memberatkan. Dan boleh kita menyajikan tamu tersebut tanpa bertanya mau makan apa, mau ini. Kita sajikan saja, dicicipi, alhamdulillah. Kalau tidak, itu kita telah mendapatkan pahala untuk memuliakan tamu.
Dan bagi kita yang bertamu, diperhatikan juga adab-adab bertamu diantaranya tentang mata kita, jangan melirik ke rumah-rumahnya. Sebagaimana ungkapan yang sangat indah, datanglah kita ke rumah seseorang itu dengan keadaan buta. Dan keluar dari rumah seseorang tersebut dalam keadaan bisu. Tidak membicarakan apa yang kita lihat tentang keburukan di dalam rumah tersebut. Karena telah azan isya, dan kita cukupkan pembahasan ini. Mudah-mudahan kita memahami orang yang beriman yang disebutkan dalam Nabi SAW, orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam, dan orang yang memuliakan tetangganya dan memuliakan tamunya. Dan ini adalah bukti dari keimanan secara fi'liyah dan qauliyah, secara perbuatan dan ucapan. Baik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.